Pada episode 171 sebelumnya, Yao Lao menghadapi dua lawan tangguh, Ban Sheng, Tian Ming, dan Gu Yu. Sementara itu, Cai Lin, King Lin, dan Xiao Yixian menahan serangan dari Tian Xun ketiga. Pertempuran hebat pun meledak di seluruh penjuru. Ledakan energi Douqi yang dahsyat memaksa Yao Lao terluka parah hingga akhirnya jatuh. Di sisi lain, Tian Ming mengancam akan memusnahkan paviliun bintang jatuh ketika semangat para anggotanya mulai runtuh. Namun, di saat semua tampak terdesak, gunung di belakang mereka retak, seolah sesuatu yang besar sedang terbangun. Sebuah aura luar biasa menggetarkan seluruh alam, mengumumkan kedatangan seorang Dou Sheng. Kini, nasib alam bintang belum jelas. Tak seorang pun menduga bahwa Xiao Yan akhirnya keluar dari masa pertapaannya. Lautan api di atas alam bintang bergejolak hebat, lalu berkumpul di langit membentuk jalur api yang megah. Dari jalur itu, muncul sosok berjubah hitam. Xiao Yan, kepala paviliun junior, telah kembali dari retret panjangnya. Sorak-sorai penuh semangat bergema dari seluruh anggota paviliun bintang jatuh. Sebaliknya, pihak aliansi sungai mendalam hanya bisa tertegun kaget. Gu Yu dan iblis tua Tian Ming menatap tak percaya. Gu Yu berteriak keras. Tidak mungkin. Bocah ini 2 tahun lalu masih di puncak kelas Dou Xun. Bagaimana bisa sekarang dia sudah menembus ke tingkat Dou Sheng? Namun segera setelah itu, ia sadar, hanya satu penjelasan yang masuk akal. Xiao Yan pasti telah memperoleh hati bodhisattva. Itulah alasan mengapa ia menghilang selama 2 tahun, untuk menembus batas kekuatan itu. Seluruh pertempuran terhenti seketika karena kemunculannya. Banyak tatapan, penuh semangat sekaligus ketakutan, tertuju pada sosok Xiao Yan. Tekanan aura yang ia pancarkan bahkan jauh melampaui Ban Sheng tingkat tinggi seperti Gu Yu. Bersamaan dengan itu, lautan api menyebar luas di langit. Xiao Yan berdiri di udara, menatap alam bintang yang porak-poranda, matanya memancarkan niat membunuh yang membara. Xiao Yan berkelebat dan muncul di samping Yao Lao yang berlumuran darah. Anak kecil, kau akhirnya keluar juga dari retret. Ujar Yao Lao dengan suara lemah namun penuh lega. Jika kau terlambat sedikit saja, mungkin tulang tua ini sudah terkubur di sini. Mata Yao Lao bersinar haru ketika melihat muridnya berdiri di sisinya. Sementara itu, Xiao Yan menatap gurunya dengan pandangan tenang namun menggetarkan hati. Ia berbisik pelan. Guru, maaf serahkan sisanya padaku. Yao Lao tertawa pelan, tawa yang penuh kebanggaan dan kelegaan. Ia tahu, murid yang ia besarkan telah tumbuh menjadi sosok yang luar biasa. Dengan hati-hati, Xiao Yan mengangkat tubuh Yao Lao yang terluka parah dan meletakkannya di atas platform batu. Ia segera memerintahkan para sesepuh paviliun bintang jatuh untuk menjaga sang guru dengan ketat. Tak berhenti di situ, Xiao Yan juga membawa Cai Lin, Xiao Yixian, dan King Lin yang turut terluka ke tempat yang sama. Melihat Cai Lin yang wajahnya pucat dan tubuhnya berlumuran darah, ia langsung menyelimutinya dengan jubah hitamnya. Tak lama kemudian, ia mengeluarkan sebuah botol giok berisi pil obat, lalu menyerahkannya kepada Xiao Yixian. Perempuan itu menerimanya dengan cepat dan berkata lirih. Serangan itu dilakukan oleh Tian Xun ketiga, kekuatannya berada di tingkat awal Ban Sheng. Xiao yang tersenyum, tapi senyum itu dingin dan mengerikan. Hati-hati, ujar Cilin dengan suara lemah. Ia tahu betapa berbahayanya situasi ini, karena masih ada 3 Ban Sheng di pihak musuh, sementara Yao Lao sudah tidak mampu bertarung. Istirahatlah. Jangan khawatir, kata Xiao Yan lembut, berusaha menenangkan mereka. Setelah memberi instruksi terakhir kepada para sesepuh paviliun bintang jatuh untuk menjaga para korban, Xiao Yan menatap langit dengan tatapan tajam. Di udara, Gu Yu, iblis tua Tian Ming, dan Tian Xun ketiga melayang berdampingan, menatapnya dengan kewaspadaan penuh. Ketiganya bisa merasakan dengan jelas kekuatan Dou Sheng bintang 1 sejati dari Xiao Yan. Meskipun hanya selisih satu kata antara Ban Sheng dan Dou Sheng, mereka tahu betapa jauhnya perbedaan kekuatan di antara keduanya. Tingkatan Ban Sheng sendiri terbagi menjadi tingkat awal, menengah, dan tinggi. Seolah jarak di antara setiap tingkat hanyalah selangkah, namun nyatanya jurang yang memisahkan mereka sangat dalam. Contohnya Gu Yu, yang telah bertahun-tahun berada di puncak Ban Sheng tingkat tinggi, dan iblis tua Tian Ming yang bahkan jauh lebih lama lagi. Namun, keduanya tetap gagal menembus ke tahap Dou Sheng sejati. Xiao Yan menatap mereka bertiga dengan tatapan datar, lalu berkata pelan. Pemandangan di alam bintang ini cukup indah,
tempat yang bagus untuk dijadikan kuburan. Begitu ucapannya berakhir, tubuhnya bergerak. Dalam sekejap, ia telah muncul di hadapan mereka. Guyu menyipitkan mata dan berteriak. Kau pikir kami takut padamu? Kalau begini, aku akan memanggil para ahli dari klan Hun. Mendengar itu, Xiao Yan hanya terdiam sejenak. Lalu, ia melambaikan tangannya perlahan. Sekejap kemudian, ria energi yang menakutkan menyebar ke seluruh alam bintang. Ruang di sekeliling mereka langsung terkunci rapat, bahkan gulungan spasial pun tak akan mampu menembusnya. Guyu membeku, menyadari kebodohannya karena telah memancing reaksi itu. Apa yang kau lihat? Kau pikir dia akan dengan mudah membiarkan kita pergi hari ini? Ia berteriak ke arah iblis tua Tianming, meski dalam hati ia memaki, menyalahkan iblis tua itu karena telah membuat situasi menjadi seperti ini. Meskipun marah, iblis tua Tianming sadar bahwa satu-satunya cara untuk bertahan hidup hanyalah bersatu. Kita harus menghadapinya bersama, katanya dengan suara dalam. Tak lama kemudian, doki yang luar biasa mengerikan melonjak dari tubuh mereka bertiga. Di belakang iblis tua Tianming, muncul sosok ilusi raksasa setinggi 10.000 kaki. Angin kencang berhembus kencang, dan awan hitam bergejolak di langit, menandakan pertempuran besar yang akan segera dimulai. Dengan raungan marah yang mengguncang langit, ketiga Bansheng itu, Guyu, iblis tua Tianming, dan Tianzun ketiga, melepaskan seluruh kekuatan mereka. Telapak darah raksasa yang menutupi langit, jurus 10.000 jiwa pengunci surga, dan satu lagi teknik penghancur mengerikan dilepaskan secara bersamaan. Tiga serangan itu menembus ruang kosong, melesat ke arah Xiao Yan bagaikan tiga naga raksasa yang mengamuk. Namun di tengah kekacauan itu, Xiao Yan hanya berdiri tenang. Tatapannya menembus badai energi yang mendekat, lalu perlahan ia mengangkat satu tangannya ke langit. Inilah teknik yang kupahami saat menembus ke tingkat dewa pertarung. Katanya dengan suara rendah namun bergema ke seluruh alam bintang. Hari ini, kalian bertiga akan menjadi korban pertamanya. Dalam sekejap, 4 jenis api surgawi meletus dari tubuhnya. Api beku tulang, api hati yang jatuh, api inti teratai hijau, dan api kehidupan. Api-api itu berputar gila di telapak tangannya, menyatu dan memadat hingga membentuk cincin api raksasa berdiameter sekitar 4.000 kaki. Bagian dalam cincin itu berwarna hitam pekat, memancarkan aura reinkarnasi dan kehancuran jiwa yang menakutkan. Ketika cincin itu didorong ke depan, langit bergetar hebat, dan dalam benturan lembut, cincin api hitam itu bertabrakan dengan serangan gabungan para Bansheng. Reinkarnasi Buddha marah. Suara Xiao Yan menggema bersamaan dengan ledakan cahaya hitam yang menyilaukan. Cincin api itu berputar cepat, menelan setiap gelombang energi yang datang. Anehnya, tidak ada ledakan besar. Tidak ada ria energi yang mengguncang bumi. Sebaliknya, tiga serangan mengerikan itu terbelah perlahan, seolah bertemu api yang dapat membakar segalanya hingga menjadi kehampaan. Dalam waktu sekejap, kekuatan mereka menguap tanpa jejak, seperti salju yang jatuh ke dalam neraka api. Cincin api hitam itu terus berputar perlahan di udara, memancarkan cahaya menyeramkan yang membuat seluruh alam bintang terdiam membisu. Di sisi lain, ketiganya, Guyu, Tianming, dan Tianzun ketiga, menatap dengan wajah tak percaya. Serangan gabungan mereka, yang seharusnya mampu menghancurkan gunung dan membelah langit, hancur begitu saja. Menggunakan api surgawi untuk menciptakan jurus baru, bocah ini benar-benar luar biasa. Gumam Miao Lau dari bawah dengan mata terbelalak. Ia bisa merasakan dengan jelas aura mengerikan yang keluar dari cincin api itu. Bukan hanya panas, tapi energi reinkarnasi, kekuatan yang dapat menghapus jiwa siapapun yang terseret ke dalamnya. Jika seseorang jatuh ke dalamnya, pikir Yao Lau ngeri. Jiwanya akan benar-benar musnah. Wajah Guyu tampak menegang, urat-urat di pelipisnya menonjol. Ia menatap Xiao Yan di kejauhan dengan pandangan ketakutan yang sulit ia sembunyikan. Sementara itu, Xiao Yan berdiri tegak di udara. Tangan kirinya berada di belakang punggung, matanya hitam pekat seperti jurang tanpa dasar. Tatapan itu membuat ketiga Bansheng di hadapannya sadar akan satu hal. Mereka bukan tandingannya. Sosok di depan mereka, dewa pertarung muda itu, telah melampaui batas kekuatan yang sanggup mereka hadapi. Orang ini terlalu kuat. Ayo pergi, teriak Guyu, lalu berbalik melarikan diri menuju pintu keluar alam bintang. Iblis tua Tianming dan Tianzun ketiga segera mengikutinya,
diiringi oleh seluruh pasukan aliansi sungai mendalam yang tersisa. Xiao Yan menatap upaya mereka untuk kabur dengan pandangan datar, tanpa sedikit pun emosi. Dengan satu gerakan tangannya, piringan hitam di langit berputar cepat dan memancarkan pilar cahaya hitam raksasa yang menembus ruang, menyusul ke arah kelompok Guyu. Begitu pilar itu mengenai mereka, para ahli aliansi sungai mendalam menjerit panik. Tubuh mereka mulai terurai menjadi abu, douki mereka meledak dan lenyap ke dalam kehampaan. Jeritan kesakitan memenuhi seluruh alam bintang, seolah neraka terbuka di atas langit. Guyu dan dua Bansheng lainnya segera membentuk pelindung douki untuk menahan cahaya hitam itu. Namun, mereka segera menyadari bahwa douki pelindung mereka terus terkikis, lapis demi lapis. Iblis tua Tianming berteriak ngeri. Ini adalah pertama kalinya aku benar-benar merasakan kematian sejak menembus ke kelas Bansheng. Mereka bertiga berusaha melarikan diri dari pilar cahaya hitam itu, tetapi Xiao Yan hanya menggeleng perlahan. Ia mengepalkan tangannya, dan ruang di sekeliling mereka langsung mengeras, membentuk penjara energi di dalam pilar tersebut. Dulu, Xiao Yan sering menghadapi para ahli yang menggunakan teknik semacam ini untuk menjebaknya. Namun kini, setelah kekuatannya menembus Dousheng, ia akhirnya bisa merasakan kepuasan luar biasa saat membalikan keadaan, membentuk penjara ruang hanya dengan satu gerakan tangannya. Kelompok Guyu menyerang dinding ruang yang mengeras itu dengan sekuat tenaga, tapi perbedaan kekuatan mereka terlalu besar. Semakin lama mereka melawan, semakin cepat douki mereka hancur. Seluruh alam bintang menyaksikan dengan ngeri saat aliansi sungai mendalam hancur menjadi debu. Dalam waktu 3 menit, tak hanya tubuh mereka yang lenyap, tetapi jiwa mereka pun ikut musnah. Hanya Guyu, Tianzun ketiga, dan iblis tua Tianming yang tersisa. Ketakutan meliputi wajah iblis tua Tianming. Ia berteriak memohon. Xiao Yan, ampuni aku. Sekte langit mendalam bersedia menjadi bawahan paviliun bintang jatuh. Namun Xiao Yan menatapnya dingin dan berkata, tidak perlu. Sekte langit mendalam akan lenyap hari ini. Bukankah sudah kukatakan? Alam bintang ini tempat yang bagus untuk dikuburkan? Putus asa, iblis tua Tianming meraung keras. Pilar-pilar darah menyembur dari seluruh pori tubuhnya, membuat tubuhnya membengkak menakutkan. Melihat hal itu, Guyu langsung panik dan mundur bersama Tianzun ketiga. Beberapa detik kemudian, boom! Tubuh iblis tua Tianming meledak, menciptakan badai energi yang mengerikan. Angin destruktif menyapu luas, menghancurkan ruang yang padat di sekitarnya. Namun Xiao Yan tetap tenang. Ia membentuk segel tangan, dan piringan hitam di langit memancarkan daya hisap yang luar biasa, melahap seluruh badai energi itu hingga menghilang tanpa jejak. Dari pusaran energi yang memudar, seberkas cahaya redup tiba-tiba melesat ke arah para murid paviliun bintang jatuh, mencoba kabur. Namun, ruang di sekitarnya tiba-tiba membeku. Sebuah pilar cahaya hitam sebesar kepalan tangan menembak dari piringan hitam itu, menghantam cahaya redup tersebut. Terdengar jeritan putus asa, sebelum akhirnya lenyap sepenuhnya. Seorang Bansheng tingkat tinggi, iblis tua Tianming, telah mati. Guyu dan Tianzun ketiga memanfaatkan kekacauan dari ledakan itu untuk melesat keluar dari pilar cahaya. Namun sebelum mereka sempat melarikan diri, Xiao Yan sudah berdiri di depan mereka, seolah ia memotong ruang dan waktu. Dengan tenang, ia mengayunkan dua tinju ke arah mereka. Dua pukulan itu terlihat ringan, namun kekuatannya begitu dahsyat hingga membuat Guyu dan Tianzun ketiga terpaku di tempat, tak mampu bergerak. Dalam keputusasaan, Guyu menjerit dan mendorong Tianzun ketiga ke depan sebagai perisai hidupnya. Tinju Xiao Yan mendarat di dada Tianzun ketiga. Sekejap kemudian, tubuh Tianzun ketiga memerah membara, dan panas luar biasa menyebar dari dalam dirinya. Ia meraung liar, tapi raungannya segera terhenti saat api meledak keluar dari seluruh pori tubuhnya, membakar tubuhnya hingga menjadi abu dalam sekejap. Guyu yang menyaksikan pemandangan itu gemetar hebat. Ia menyesal karena dulu tidak menyingkirkan Xiao Yan ketika masih punya kesempatan. Kini, penyesalan itu hanya bisa ia bayar dengan nyawanya sendiri. Kau harus menemaninya, ujar Xiao Yan dingin. Tubuhnya berkelebat, dalam sekejap ia sudah berada di depan Guyu, mengulurkan tangan untuk menghabisinya. Namun, sebelum tangannya menyentuh, ruang di samping Guyu terdistorsi hebat. Dari celah ruang itu, muncul sebuah lengan hitam, panjang, keriput, dan tampak seperti kulit iblis yang membungkus tulang. Aura hitam pekat dan daya hisap mengerikan memancar darinya. Mata Xiao Yan menyipit. Seorang Dousheng dari Aula Jiwa,
Jadi akhirnya kau menunjukkan dirimu. Lengan iblis itu mengulurkan diri dari celah spasial, memancarkan gelombang kekuatan jahat yang menelan cahaya di sekitarnya. Tanpa ragu, Xiao Yan memerintahkan piringan hitam yang diselimuti api untuk maju menghadang. Piringan itu menyusut hingga seukuran telapak tangan, menempel pada tinjunya. Begitu ia mengayunkan pukulan, tinjunya bertabrakan langsung dengan lengan iblis itu. Sinar hitam pekat berkilau, melilit erat lengan tersebut. Namun, pemilik tangan itu segera bereaksi. Garis-garis hitam seperti ular menjalar di kulitnya, menetralkan sinar itu. Lengan hitam itu menegang, memaksa piringan hitam terhempas mundur, lalu meraih tubuh Guyu dan menariknya masuk ke dalam celah ruang yang terbuka lebar. Sekejap kemudian, celah itu bergetar kuat, lalu menutup kembali, meninggalkan hanya keheningan di langit alam bintang.